Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawabnya sudah serentak, jadi tidak perlu saya ulang. Memang kalau salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Ya. Baiklah, saya akan mulai. Alhamdulillahi wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah Al-Huda rahimakumullah. Semoga saat ini dalam keadaan sehat, sejahtera, beriman dan bersyukur. Ini saya akan membahas judul ya. Sebelum pada isinya, saya akan bahas judulnya bahwa puasa bukan sekedar ibadah ritual. Ya, puasa ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya di dalam Al-Quran adalah asyam. Tapi karena kita orang Indonesia lebih mudah lidah kita dalam memanggilnya puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan mengerjakan perintahnya. Bukan sekedar ibadah. Nah, ibadah ini adalah suatu penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ritual adalah kebiasaan. Ritual itu upacara, ritual itu apa, Pak? Kebiasaan. Jadi puasa bukan sekedar ibadah ritual, artinya kegiatan ini bukan merupakan ibadah yang kebiasaan semata, tapi kita ada maknanya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah dan adik-adik yang saya sayangi ya, dalam menyikapi bulan Ramadan ini, masyarakat kita ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, cara menyikapi Ramadan ini ala artis. Ya. Seorang artis itu biasanya celebration ya, menampilkan, mempertunjukkan. Menjelang Ramadan rame-rame ke kuburan, bersih-bersih kuburan, berdoa di kuburan rame-rame. Ini cara-cara celebration ya, pertunjukan-pertunjukan. Beli jilbab baru, beli mukena baru. Ini cara-cara artis nih. Tarawih rame-rame, penuh full masjidnya. Ya, kita lihat nanti, kita buktikan ya besok ya. Lama-lama minggu pertama, kedua, ketiga habis. Ini ya, artis seperti itu. Sebagian loh Pak, sebagian bukan artis yang di Jakarta. Ini maksudnya ala artis, ala celebration. Ini minggu pertama rame full. 10 hari kedua itu sudah mulai berkurang, maju shopnya. Lama-lama kembali ke asalnya. Menjelang Syawal, menjelang Idul Fitri, rame-rame di mall. Rame-rame di mall Pak, habis masjidnya bersih. Di mall beli baju baru. Begitu Idul Fitri, salam-salaman, semua sandal baru, baju baru, kopiah baru. Setelah Ramadan habis, masjidnya sepi, tetap seperti sebelum Ramadan. Ini cara-cara selebrasi, cara-cara artis. Nah, untuk yang kedua, kelompok yang kedua ini masyarakat yang memaknai Ramadan ini sebagai orang yang lalai ya, orang yang lalai. Sebenarnya orang ini adalah lahir dalam kondisi Islam, keturunan Islam, tapi tidak aktif ke masjid. Sholatnya di rumah, kadang terlambat, kadang tidak sholat, kadang wajib-wajibnya aja setengah-setengah. Tapi setelah ada Ramadan, dia aktif ke masjid, sering mengikuti pengajian-pengajian. Akhirnya dia nutut sampai Ramadan full, dan setelah Ramadan dia rajin seperti biasa, tetap istiqomah. Artinya orang ini mendapat tarbiyah di dalam Ramadan. Orang kelompok yang kedua ini mendapat tarbiyahnya Ramadan. Dan Ramadan memang bulan tarbiyah, bulan pendidikan Pak. Ini insya Allah baik. Awalnya lalai menjadi baik karena Ramadan ini.
Nah yang ketiga ini memang orang yang spesial, tidak semuanya ini. Walaupun orang Islam ini banyak di negeri kita, tapi memang tidak semuanya. Jadi sebelum Ramadan memang sudah baik, sudah sunahnya dikerjakan, wajibnya apalagi puasa sunnah, puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Memang sudah baik. Dan setelah Ramadan pun ya seperti itu, tetap istiqomah. Lah ini orang-orang yang khusus. Nah, adapun landasan daripada siam pada bulan Ramadan ini perlu saya bacakan, walaupun ini setiap kali dibaca oleh Ustadz, tapi kami mengingatkan Pak, bagi yang sudah pernah merasakan Ramadan 10 kali Ramadan ya, 20 Pak, 40 kali Ramadan pasti sudah hafal ya, insya Allah ya. Landasan dasarnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya, itu Pak, inti puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, sini aja Ustaz. La'allakum tattaqun. Ya, inti daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Menurut ulama, tahapan puasa itu ada 3 tahapan juga. Yang pertama, puasanya orang awam. Ini kita belum terbiasa lidah kita menyebut syamnya. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syam. Lah kata syam ini padanan kata di dalam bahasa Indonesia ini puasa. Ya, kita karena dialek kita sudah puasa, sementara kita pakai itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan membiasakan diri siam itu menjadi puasa itu menjadi siam. Dulu orang di Jawa itu kalau bilang sembahyang gitu Pak, tapi lama-lama kita bisa bilang sholat. Tapi itu kan butuh waktu itu. Nah sekarang kita masih puasa-puasa gitu, nanti insya Allah lama-lama menjadi siam ya, mudah-mudahan ya. Nah siamnya orang yang awam ya, siamnya orang yang umum. Itu dalam menerjemahkan siam itu menahan lapar dan haus dan berhubungan badan suami istri, itu siam. Selama ini guru-guru yang mengajari kita ya seperti itu. Siam adalah menahan diri dari makan dan minum, berhubungan istri, suami istri di siang hari, yaitu siam. Itu kelompok yang pertama. Saya sebut kelompok umum atau kelompok awam. Yang kedua, siamnya orang khusus. Di samping menahan diri makan dan minum dan berhubungan badan dengan suami istri, siamnya orang ini adalah mengendalikan diri dari panca inderanya, pandangannya dikendalikan. Jangankan yang makruh, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak mau diperhatikan. Maksudnya begini, di medsos itu kan banyak sekali gambar-gambar yang ya porno-porno yang tidak pakai baju-baju. Ya kalau kita sudah pas lihat ya kita lihat, tapi enggak kita perhatikan gitu. Maksudnya itu setidaknya dalam hati kita itu enggak menikmati pemandangan yang seperti itu. Telinga kita kendalikan agar kita tidak mencari-cari berita tentang keburukan orang lain. Ya, lisan kita enggak berusaha untuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain, kecuali keburukan-keburukan predikat ya, seperti pejabat ya, kita memang mengkritiki kalau yang itu. Tapi kalau pribadi-pribadi lebih baik dipanggil, dinasihati, clear daripada dibicarakan yang seperti itu. Nah, yang lainnya tidak menyebar fitnah, curang, kebohongan, nipu, ya, ghibah dan lain sebagainya. Korupsi apalagi. Nah, golongan yang ketiga, golongan orang yang istimewa. Saya sebut ini istimewa karena orang ini sudah di samping menahan makan dan minum, di samping selamat datang Ustaz Ahmad. Di samping menahan makan dan minum, berhubungan badan pada siang hari, di samping juga memfitnah fitnah dan sebagainya, maka orang ini menebar kasih sayang. Rahmanur Rahim, menebar cinta, menebar kasih, menasihati, penyantun dan lain sebagainya. Ini karena saya sudah ingatkan waktunya sudah mepet.
Jadi saya percepat saja. Kalau puasa kita ini bisa menahan hal-hal yang demikian ini, maka setan akan nganggur. Setan nggak punya kerjaan, karena setan akan dibelenggu, karena nggak ada yang diurus setan. Kita sudah sesuai dengan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama itu mengerjakan kebaikan dulu, kemudian mencegah kemungkaran. Lah kalau sudah mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, puasa ini bisa menjadikan wasilah untuk menuju ketakwaan. Nah itu artinya yang tadi itu puasalah kamu agar bertakwa. Di sini rumusnya begini. Jadi puasa yang amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa menjadikan wasilah sebagai ketakwaan. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Wasilah ketakwaan itu tadi menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kita di sisi bupati aja bangga, kalau di sisi Allah kayak apa bangganya? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.